Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala thalathin khisalin, hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Sadaqallahu sadaqa Rasul sallam. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyina Muhammad Rasul sallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang saya muliakan, terkhusus sahibul bait, guru kita bersama Habibana Al-Habib Zakaria, matallahu fi tuli hayati. Semoga beliau senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sahabat-sahabat saya, guru-guru kita bersama, para satid yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Semoga guru-guru kita senantiasa selalu memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mubarakah ini kita dapat bermuajahah, bermujalasah, bermusafahah untuk sama-sama mendoakan Ananda yang alhamdulillah beliau akan dikhitan. Habib udah dikhitan, barokallah, alhamdulillah, selamat. Mudah-mudahan Ananda putra Habib Zakaria menjadi Ananda yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bisa mengangkat derajat kedua orang tua dan keluarga besarnya fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya mi yaumi hadza ila yaumil akhir. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah anugerah, anak adalah rizki, anak adalah amanah. Maka kita sebagai orang tua yang dipercaya oleh Allah, yang diamanahi oleh Allah, jaga itu amanah, jaga itu titipan. Ketika kita menjadi orang yang amanah, bisa dipercaya, tentunya bisa dipastikan hidup kita senantiasa akan selalu bertambah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah membimbing, membina, mendidik anak kita ingin menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang salehah, kecuali ibda binafsik, mulai dari diri kita.
buah, tidak akan jauh jatuh dari pohon. Kalau ayahnya bundanya rajin ibadah, maka insya Allah anak-anak kita pun akan mudah untuk melakukan ketaatan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah kita mengatur anak, menyuruh anak untuk menjadi baik, untuk menjadi soleh, sementara kita tidak disibukkan dengan melakukan islah, tidak melakukan amal-amal yang baik. Maka sulit rasanya anak-anak kita untuk merubah menjadi baik kalau sang sosok daripada uswahnya, teladannya, tidak memberikan keteladanan yang baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak itu ada maknanya. A artinya adalah anugerah. Tidak semua orang berumah tangga diberikan atau dititipkan seorang anak. Ada kalanya sudah puluhan tahun berumah tangga, tidak dikasih anak. Hartanya berlimpah ruah, tapi sayang, belum sempurna, belum lengkap kalau tidak ada buah hati. Ternyata anak itu Masya Allah luar biasa, rezeki yang sangat berharga. Saya mohon maaf jamaah rahimakumullah, ketika kemana-mana saya selalu ingat anak. Mesti jamaah rahimakumullah ada sesuatu yang mesti saya bawa buat anak. Sayangnya kita orang tua kepada anak luar biasa, pantas ada istilah pepatah, kasih sayang orang tua sepanjang jalan, tidak ada ujungnya. Allahu Akbar. Maka ini bentuk sayangnya Habibana guru kita bersama untuk menyempurnakan daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang setiap laki-laki sunnah muakkadah sangat dianjurkan untuk dikhitan. Jamaah rahimakumullah, hakul walid alal walad, hak orang tua terhadap anak diantaranya adalah ayuhsina ismahu, berikan nama yang baik. Kalau laki-laki sunnahnya Muhammad. Barang siapa yang ada rumah di dalamnya ada nama Muhammad, rumah insya Allah bisa dipastikan memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah kalau laki-laki diawali Muhammad, kalau perempuan Siti. Ya. Tapi Ustadz, saya udah kado, nama saya kebetulan orang Jawa, ujungnya O, ya kan, Karto, Marno, ya kan, ya, Sumiajo, ya. Kalau Indramayu, Carsita, Warta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Muhammad, boleh kita ngambil nama dari Asmaul Husna, tapi dikasih Abdun, karena di situ ada al-ma'rifat. Hanya Allah yang punya, yang maha kasih sayang. Maka dikasih Abdurrahman, hamba Allah yang memperoleh kasih sayang. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ngajinya santai aja ya Pak ya. Nah, ini kan udah pada keluar nih tuh. Iya, ya. pakai air. Iya, udah pada keluar. Iya, Kiai ntar belakangan aja Kiai mah. Iya, betul. Belakang saya di sini ya Bim. Oh, biar enak Bim, enggak apa-apa. Allahu Akbar. Pak sambil dinikmati Pak. Ya, silakan salaknya, jeruknya, pisangnya. Buat Kiai udah ada lu. Jangan lupa Bim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang namanya tadi nama, ayo sina ismau, berikan nama yang baik. Karena nama itu doa. Nama juga adalah suatu harapan. Kalau namanya Hasanuddin, ya kan, tuh, yaitu agama yang baik. Maka insya Allah Hasanuddin suka ke masjid, ke musola. Saya belum pernah ketemu Hasanuddin suka main gaple, hadirin. Ada nggak di sini Pak Hasan suka main gaple? Nggak ada, insya Allah. Itu mah Hasanuddin sono daerah saya, daerah Rawa, Sapi. Pak Hasan insya Allah rajin ajan di masjid, di musola.
Rajin datang ke acara kendurian bersama-sama berzikir bersalawat kepada Rasulullah. Karena apa? Berkahnya nama tadi. Dan kalau kita punya anak namanya baik, kan kita nggak tahu derajat anak kita. Kali jadi kiai. Amin ya robbal. Karena apa? Jamaah rahimakumullah, masya Allah mulianya kalau kita punya anak jadi ulama, jadi kiai. Ayah bunda saya setiap ngaji bawa saya ke majlis taklim, setiap ketemu sama kiai, doakan anak saya biar jadi ulama, biar jadi kiai. Ternyata masya Allah barokah hadirin. Jadi ulama, jadi kiai itu masya Allah manfaat. 4 seseorang yang insya Allah termasuk mulia di hadapan Allah. Yang pertama adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerusnya para nabi. Kalau muka bumi ini, kalau penduduk ini, kalau lingkungan ini nggak ada ulama, jauh berkah hadirin. Makanya kita mesti kudu syukur. Kalau jadi tangga ustadz, jadi tangga ulama, berkah. Tetangga saya senang banget punya tetangga saya. Karena apa? Kalau dapat berkah kebagian tetangga saya. Benar tadi ustadz? Iya. Nggak mungkin tetangga yang jauh dulu. Alhamdulillah pagi-pagi ada sisa apen 7, ya kan? Ada sisa salad 7, masya Allah. Saya kasih ke tetangga-tetangga semuanya. Barokah. Doa dia mudah-mudahan Ustaz ada yang manggil lagi. Amin. Ya robbal. Allahu akbar. Jamaah rahimakumullah, barokah. Lagian yang namanya kita tetangganya ulama, tetangganya kiai, ustadz, insya Allah beliau kalau malam bangun di tengah malam munajat kepada Allah. Kiai ngedoain bukan hanya keluarga santri, santri-santrinya yang ikut ngaji, tapi tetangganya semua. Ya Allah, berikan keberkahan kepada tetangga, berikan hidayah kepada para tetangga, berikan kecukupan pada tetangga. Subhanallah, itu doa yang setiap malam dipanjatkan oleh orang-orang soleh. Maka tetangga pun sama kebagian kecepretan doa baik dari orang soleh. Berikan nama yang baik. Lalu yang kedua, wa yu'allimuhul kitab, ajarkan anak kita supaya kenal Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang di dalamnya ada Al-Quran, rumah yang di dalamnya ada orang yang membaca Al-Quran, maka bisa dipastikan rumah itu akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, kalau rumah sehari nggak dibacain Quran, fahuwa aqta, maka rumahnya terputus berkah dari Allah. Kita alhamdulillah jamaah rahimakumullah pada bisa baca Quran. Baca Quran di rumah, nggak usah banyak-banyak, minimal 7 juz. Amin. Amin. Boro-boro Ustaz, niat sih ada mau baca Quran 7 juz. Enggak lah, paling tidak 1 juz. Mau baca Quran udah pesan sama anaknya. Kalau mulai Argentina, kemarin menang Perancis, tuh tahu Pak Ustaz. Saya nonton Pak Ustaz. Allahu Akbar. Saya kalau ketemu jamaah, Ustaz milih mana nih? Kalau kata saya mentar yang menang aja saya pilih. Alhamdulillah, yang emang saya senengin Argentina. Menang Argentina, alhamdulillah. Ya Allah, udah biarin deh. Subhanallah jamaah rahimakumullah. Kalah kadang itu niat baik sama godaan. Mau baca Quran udah diingetin tuh, kasih tahu abah ya, kasih tahu papa ya. Kalau TV udah mulai bola, kasih tahu. Masya Allah Pak, ta'awudnya mah kencang kayak iyaan gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Udah mulai. Shadaqallahul azim. Kalau waqi'ah hadirin nama bola. Iya kan? Tapi itu tetangga saya. Kalau di sini insyaallah sama.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak kita supaya mengenal huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah itulah yang mendatangkan berkah dari Allah, menjadikan mata kita cerdas, mata kita insya Allah bersih, telinga kita bersih, mulut kita bersih, hati kita bersih. Dari huruf-huruf itulah hati kita dijaga sama Allah, mata kita dijaga sama Allah, pendengaran kita dijaga sama Allah. Kalimat itu dahsyat hadirin. Ini tidak sembarangan. Nabi ingin dapat wahyu dari Allah, itu berlama di Gua Hira. Banyak tantangan ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Celaan, cacian, hinaan. Ingin dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan tangisan, penuh dengan sakitan fisik oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad dapat Al-Quranul Karim, kalimat yang istimewa. Nabi Muhammad dimuliakan karena Al-Quran. Ada bulan dimuliakan, bulan Ramadan. Kenapa mulia? Karena ada Al-Quran. Kota Mekah, kota Madinah, kenapa mulia? Ada Al-Quran. Rumah kita juga sama, tidak menutup kemungkinan ada peluang Allah berikan kemuliaan kalau rumah kita. Zayyinu nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Terangi, cahayai rumahmu dengan salat sunnah hadirin. Insyaallah bapak-bapak yang hadir di sini insyaallah termasuk orang-orang yang ahli tahajud. Amin. Orang-orang pada tidur, kita alhamdulillah tidur. Nabi sudah sampaikan kepada para sahabat, kalau kita bisa mengamalkan afsus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wasullu bil laili anasunyam tadkhulul jannah bisalam. Kita nih pengen dapat masuk surganya Allah mudah, asal kita afsus salam, tebarin salam. Masuk ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, tapi dibiasain. Jangan kayak ada tetangga karena nggak biasa. Suaminya pulang dari pengajian, gurunya membahas tentang salam, keutamaannya. Orang yang menebarkan salam dapat keselamatan, dapat keberkahan, dapat rahmat dari Allah. Mau ngamali nih bapak-bapak tadi, cuman gak dibiasain. Datang ketuk pintu, assalamualaikum, kata suaminya yang dapat ilmu salam. Istrinya nggak tahu, alhamdulillah tamu. Waalaikumsalam, nanti ya. Dibuka, subhanallah, elu pak. Giliran suaminya, Allahu Akbar. Rupanya kecewa jawab salam karena lakinya, karena nggak biasa. Ada keterangan hadirin, barang siapa orang yang masuk memberi salam, bisa dipastikan rumah itu insya Allah diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang menempatinya selamat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat berkah dari Allah. Bukankah itu kebutuhan kita? Kita butuh selamat hadirin. Kita butuh rahmat dari Allah. Orang masuk surga karena bukan banyaknya amal, karena Allah ridho sama kita, hingga Allah memberikan rahmat. Kita butuh yang namanya berkah. Apa itu makna berkah? Ziyadatul khair alal khair. Berkah itu, jamaah rahimakumullah, biar rumah kita, mohon maaf, kecil rumahnya, enggak gede, tapi orang yang ada di dalam rumahnya subhanallah selalu semangat dalam kesolehan, saling watawasabil haqqi watawasabil sabr watawasabil marhamah, mengingatkan dalam kebenaran, kesabaran, dalam kasih sayang. Inilah rumah yang insya Allah menghantarkan dia untuk mencapai sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Rumah nggak perlu gede-gede ibu bapak, yang penting di bawah 5 kamar, di atas 5 kamar. Amin ya robbal. Kalau ibu bapak mohon maaf punya uang, bangun rumah yang bagus. Kalau punya uang pengen beli mobil, dinikmatin hidup ini. Jangan punya uang ditabungin sampai subhanallah rumah pada bocor, nggak pernah ditambal hadirin. Mobil nggak pernah beli, padahal uang mampu. Pengen naik kuasi mulu kemana-mana. Giliran mati buat siapa? Buat suami yang baru. Bener nggak? Iya Ustaz. Saya mah gitu sama istri saya. Kalau alhamdulillah ada rezeki, istri saya sebulan sekali saya bawa ke Bantar Gebang.
Ome, ayo ikut Abi sayang. Tinggal pilih baju yang model apa. Silakan ambil, tapi jangan lebih 50.000 harganya. Alhamdulillah. Kata Umi, daster lagi. Berikan kesenangan kepada orang yang kita cintai, subhanallah. Bikin rumah yang indah buat ibadah. Beli kendaraan buat silaturahim, buat taklim. Ada rezeki, berbagi dengan orang lain, gak bakal miskin. Inilah pentingnya wa yu'allimul kitab. Ajarkan anak kita Al-Quran supaya bisa menghayati, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah hadirin, kalau rumah kita, anak keluarga kita menjadi orang-orang yang mahir Quran, berkah hidup. Anak saya lulus SD, pesantrenin. Ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, jamaah rahimakumullah. Memang jauh dari kita, subhanallah. Tangisan setiap dapat rezeki, membayangkan anak-anak kita. Siapa sih yang gak sayang sama anak? Makanya saya katakan tadi, saking sayangnya kita nih sama anak, kemana-mana ingat anak, Bu, Pak, Masya Allah, dibungkus. Kalau yang gak ada gengsi itu para ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mohon maaf, kondangan jamaah rahimakumullah, ada pisang dibungkus ke tisu, masukin ke tas hadirin. Habis saya mah laki-laki kan gak boleh bawa tas ya. Ibu-ibu mau kreatif banget. Masya Allah, itu jeruk masuk ke tas hadirin, salak masuk ke tas, pisang masuk ke tas, semangka dibungkus hadirin. Lonyot itu sama Yasin. Allahu Akbar. Saking sayangnya itu bunda sama anak. Saking sayangnya ayah, berangkat pagi pulang petang, subhanallah, mengais rizki, tak pernah lelah, tak mengenal capek hadirin. Yang penting pulang, alhamdulillah, beras ada. Yang penting pulang dompet, alhamdulillah ada. Ada dompetnya. Pak, kata orang tua kita nih, dompet mohon maaf kemana-mana kalau bisa jangan ada yang nggak dibawa. Dibawa tuh dompet, terus diisi timbang 1000 mah. Buat mancing. Gitu Pak. Terutama kalau mau sholat Jumat, Bapak jangan pernah nggak bawa uang. Bawa uang, duit banyak. Terus jangan yang 2000-an sisa kembalian parkir. Pelit banget. Kalau pengen cepat kaya, banyakin sodakoh. Terutama sama orang tua kita, jangan perhitungan. Orang tua kita datang, oh sayangnya orang tua tadi itu dari kampung Pak, Bu, mohon maaf, bawa pisang, iya kan, bawa singkong, bawa jago buat anak. Masya Allah, pengen ketemu sama anak, sama mantu, sama cucu, rela tuh bawa beras sekarung. Kalau di total itu bisa jadi 1,5 juta. Mestinya anak ngembaliinnya 2 juta. Cuma sampai bawa sekarung tuh orang tua kita beras, bawa tebu, bawa singkong, ya Allah, bawa pisang, udah apa aja tuh, ya sayur mayur dari kampung dibawa buat anak hadirin. Pulang-pulang dibawain 200, modal 1,5 juta hadirin, tekor. Itu pun yang 200 dikasihin ke cucu 100 hadirin. Tinggal 100.000. Itu pun masih ngomong situ masih punya duit enggak? Benar nggak Ustaz? Saking sayangnya orang tua sama anak. Nah kita kalau udah jaya, mohon maaf, jayanya kita, suksesnya kita demi Allah. Dulu tangisan orang tua kita munajat sama Allah. Orang tua saya jamaah rahimakumullah, mohon maaf, tahajud binikmat. Setiap malam tidak pernah putus kecuali tahajud, ngedoain anak cucunya biar berkah. Saya anak bungsu gitu. Kalau sama bapak saya mah tahajud, ya saya di samping. Karena anak bungsu. Dulu ngambil air jauh jamaah rahimakumullah ke tetangga orang yang mampu. Buat bekal itu habis tahajud, takut nanti ada ya batal gitu kan, bawa seember. Kalau pada tahajud, Masya Allah saya di samping. Ucapan bunda saya, ya Allah, mudah-mudahan anakku senantiasa menjadi orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Bunda nggak tinggi-tinggi cita-citanya, biar kamu manfaat aja di masyarakat.
Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, anak-anaknya semuanya manfaat. Punya 4 anak jamaah rahimakumullah, semua punya madrasah, punya musola. Itu doa orang tua. Sudah waktunya kita jamaah rahimakumullah doakan anak cucu kita, biar jangan sampai anak cucu kita sepeninggal kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan diafan, lemah, miskin, fakir. Jangan. Tabung doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doanya kita orang tua? Da'watul walid 'alal walad, kadu'ain nabi 'ala ummati. Doanya orang tua sama anak itu seperti doanya Nabi kepada umatnya, yang pasti dikabul sama Allah. Makanya pesan orang tua kita jamaah rahimakumullah, ucapan orang tua adalah doa. Dulu Masya Allah kalau nimang anak jamaah rahimakumullah pakai sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dulu begitu. Sekarang subhanallah, apa yang diucapkan oleh bunda ke anaknya? Ini anak siapa? Ini anak siapa? Lah bapaknya kagak terima, anak gua malu. Ya nanya anak siapa, subhanallah. Ada lagi jemaah rahimakumullah, ya memang bagus harapan doa orang tua buat anak. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Kata mamanya jangan ketinggian, Pak, lu tukang ojek. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, silakan doa yang baik buat anak kita, karena sesungguhnya ucapan orang tua buat anak adalah doa, dan pasti satu saat akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang selanjutnya, kewajiban kita orang tua terhadap anak, tadi itu rangkaiannya. Kalau usia sudah 7 hari diakikohkan, belum siap 14 harinya, belum siap 21 harinya, belum juga Ustaz, bagaimana? Ternyata kata Imam Syafi'i, kalau mungkin dulu orang tua kita belum mampu, saat ini alhamdulillah kita ada rezeki, silahkan kita beli kambing, kalau laki-laki 2, akikohkan untuk diri kita. Maka insya Allah di sana orang tua kita dalam barzah akan senyum, karena kita sudah menggugurkan haknya orang tua terhadap kita, diwakilkan oleh anak yang sudah mampu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diakikohkan lalu dihitan, apa manfaatnya? Supaya kita diterima ibadahnya sama Allah. Karena syarat ibadah akan diterima sama Allah, suci badan, pakaian dan tempat. Kalau masih ada najis, ketika kulfanya belum diputus, itu masih ada najis, maka belum sah sholatnya. Maka itulah pentingnya dipotong kulfahnya supaya bersih suci. Maka insya Allah syaratnya tadi sudah dipenuhi, akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fitrahnya memang dalam ilmu ya fikih, hadirin. Dalam satu keterangan kitab juga subhanallah, bahwa fitrah manusia itu yang pertama adalah surah. Fitrahnya manusia itu lahir masih ada tali pusar, hadirin. Maka itu fitrahnya kudu dipotong, udah waktunya puput ya, sudah lepas. Alhamdulillah Pak, ada hikmahnya juga, hadirin. Coba kalau misalnya nggak diputus tuh tali pusar, hadirin, kemana-mana ribet. Iya mau ceramah nenteng ya temen dulu gitu. Allahu Akbar. Memang udah waktunya bakal putus itu tali pusar tadi. Mengenai dikubur di mana, ditanam di mana itu bebas. Ustaz, itu kadang-kala pakai lampu Ustaz. Gimana tuh hukumnya? Ya itu mah tradisi aja. Iya, biar aman. Biar gak dimakan kucing ditutup lagi tuh ya. Asal jangan diyakinin aja. Begitu. Ada lagi tradisi jamaah rahimakumullah, dienyutin aja, kentirin aja ke kali katanya, biar kalau merantau betah dia.
Saya cari hadisnya Pak, nggak ketemu. Iya, kata saya, dari mana ya? Emang bagus juga ya, tujuannya begitu kali ya. Yang bagus yang aman tuh ditanam aja udah. Ditanam di mana udah bismillah. Ya, supaya mengamankan saja. Begitu. Jangan nggak usah kita percaya kepada tradisi-tradisi yang mitos-mitos, kadangkala mohon maaf tidak ada dasar. Kadangkala ada orang percaya, jamaah rahimakumullah, kalau rumah kita kedatangan kupu-kupu bakal datang Tamu. Allahu Akbar Pak, kupu-kupu dari jam 6 datang, ditungguin sampai jam 4 sore kagak ada yang datang hadirin. Ada lagi mitos, jamaah rahimakumullah, nggak boleh foto bertiga katanya ya, entah di tengah. Iya, nggak ada hadirin keterangannya. Ada lagi jamaah rahimakumullah, mimpi putus gigi, bakal ada sesuatu terjadi. Ada lagi jamaah rahimakumullah, mimpi dikejar-kejar ular, bakal dapat jodoh katanya. Ini yang ngimpi Pak, mohon maaf, usia 85 tahun. GR banget, girang banget. Cerita kemana-mana. Alhamdulillah. Malam saya ngimpi dikejar ular, bakal dapat jodoh kali ya. Sama ketemu juga sama aki-aki. Iya sama ngimpinya, saya ketemu ular, berarti kita malu jodoh. Ya aki-aki. Nggak ada keterangannya nanti. Jodoh mah udah pasti, itu rezeki dari Allah, pasangan dari Allah, sudah qadarullah. Kembali hadirin, alhamdulillah tidak terasa Habib ceramah sudah 40 menit. Ya biasanya kalau nggak di Habib mah 30 menit hadirin. Ini karena saya udah alhamdulillah memang udah niat silaturahim ke sini. Bapak-bapak masih kuat apa? Kuat. Bapak masih kuat?